Kurang? Ya, udah dapat kertasnya semua? Ibu-ibu udah dapat kertasnya? Udah, ada. Sudah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sabi wa rabbul arsil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faya ibadallah wa man ahsanu qawla mimman da'a illallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala idan ghafiri zambi wa qabili tawbi sadidil iqab zi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM, wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah kembali meskipun dari malam hujan terus-menerus. Hawanya dingin banget. Emang yang paling enak sarungan nih. Selimutan, ambil bantal sama guling, tidur lagi. Ini emang paling enak banget. Itu sebabnya kenapa kalau para santri itu senangnya pakai sarung. Karena kalau lagi musim hujan, waktu saya di pondok Toreko Nasyabandia Abah Anom itu di atas gunung pesantren ya. Apalagi di zaman saya masih pesantren kayak Kobongan. Itu kalau lagi musim hujan deres-deresnya ya sarung itu udah paling enak banget. Rata-rata santri itu punya 2-3 sarung. Kalau lagi hujan begini sarung itu 3-3-nya dipakai. Karena sarung bisa jadi rompi, sarung bisa jadi kupluk, sarung bisa jadi sarung, selimut. Jadi 3-3-nya dipakai. Jadi rompi. Pernah ngelihat sarung dijadiin rompi? Oh, nanti saya kasih tutorial. Sarung itu bisa jadi rompi. Bisa jadi kupluk. Jadi kayak sorban. Jadi pelindung hangat tuh kayak kupluk dan kemudian menjadi sarung. Nanti mungkin saya kasih tutorial bagaimana memakai sarung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertasnya masih ada? Iya. Ayo kita geser. Oh, insyaallah kita harus malu nih sama ayah kita nih. Udah usia dingin tapi masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kertasnya silakan diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang? Ini masih ada? Masih banyak? Uang dibagikan. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan kajian kita Ta'lim Mutalim Imam Zarnuzi.
Kita sampai pada pembahasan kita agak acak-acak saja. Dalam kitabnya tidak mesti harus berunut, hal-hal yang kontemporer, hal-hal yang sangat penting untuk kita bahas yang akan kita ambil dari kitab Ta'limut Ta'lim. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang wa alamatu sa'adati arba'atun. Kacamata. Udah usia emang kacamata ya. Kita akan membahas wa alamatu sa'adati arba. Ditambahin itu huruf ba-nya kurang. Arba'atun. Wa alamatu sa'adati arba'atun. Wa dan, selalu ingat kalimat sambung, wa dan, alamah. Alamah itu apa? Tanda. Jadi kalau ada nanya kemudian alamat, itu tanda. Nah, kita alamat ya jalan, tapi alamat itu artinya tanda. Emang serapan bahasa Indonesia itu banyak diambil dari bahasa Arab. Alamat itu tanda. Alamatul maut, tanda-tanda kematian. Alamatus sa'ah, tanda-tanda waktu. Tapi sa'ah ditunjukkan untuk kiamat, berarti tanda-tanda hari kiamat. Itu alamatus sa'ah. Jadi alamat itu artinya tanda-tanda. Sa'adati artinya kebahagiaan. Sa'adah, sa'idah. Jadi yang namanya sa'adah, sa'idah artinya bahagia. Makanya nggak boleh ngasih nama itu hazan. Hazan itu sedih. Kelihatannya mah cakep ya. Mau kasih Ahmad Hazan, nggak keren tuh. Namanya keren. Nggak, Ahmad sedih. Jadi kalau anak kita sedih mulu, namanya lu kasih nama sedih. Nih repot lagi kalau ngasih kemudian nama. Makanya nggak boleh ngasih nama itu salah arti. Apalagi kalau namanya kemudian nama yang kemudian sesungguhnya kelihatannya keren. Nama anak perempuan dikasih nama hernia, kan nggak enak. Hernia kan penyakit. Kelihatannya keren ya, nia pajangannya hernia, kan nggak enak. Jadi jangan sampai salah. Atau ngasih nama anak kemudian Jibril, nggak boleh. Nggak boleh ngasih nama anak malaikat maut, nggak boleh. Ijrail nggak boleh. Nggak boleh. Nanti repot kalau lagi sakaratul maut orang tuanya tolong panggilin Ijrail, kan repot kalau gitu. Itu syahadati, kebahagiaan. Arba'atun, 4. Tanda kebahagiaan itu ada 4. Ini kolbin, ini kolbun. Ini kebahagiaan yang berkaitan dengan hati. Jadi untuk hati bahagia itu sederhana, kata Imam Zarnuzi, cuma butuh 4. Yang kalau 4 ini kita pegang, maka akan membuat kita husnul hatimah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Membuat kita tenang dalam kematian. 4 tandanya. Karena hati itu bolak-balik seperti daun yang jatuh, bolak-balik di penghujungnya kita nggak tahu. Kehidupan manusia begitu, iman itu seperti hati, daun yang jatuh. Di penghujungnya kita nggak tahu bagian yang atas atau yang bawah. Atas itu iman, bawah kufur. Takutnya pas bagian bawah kufur. Makanya wajarlah kalau dalam agama ini yang utama itu ujung, bukan awal. Orang yang kemudian sudah mengawalinya dengan iman, maka dia hanya perlu bersabar dan istiqomah. Orang yang mengawalinya dengan kufur, berdoalah sama Allah, kamu bisa jadi iman di penghujungnya. Maka jangan heran, ada orang yang kemudian beriman tapi penghujungnya kufur. Ada banyak. Banyak. Dulu iman, kemudian penghujungnya kufur. Ada yang dulu kufur, penghujungnya kemudian ternyata beriman. Wahsy yang membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah, yang ditombak sampai nembus ke depan. Penghujungnya iman sama Allah. Padahal Rasulullah nggak mau memandang dirinya lagi
selama dia kemudian, karena ingat dengan Hamzah. Atau Hindun yang kemudian bekerja sama dengan Wahsy, yang diambil hatinya dan dimakan. Itulah mutilasi pertama dalam catatan sejarah. Dimakan itu hatinya. Tapi penghujungnya iman. Pengawal pribadinya Aisyah. Luar biasa. Menjadi pengawal pribadinya Aisyah. Yang ketika dalam perang Muawiyah, Hindun itu berada di samping Aisyah. Siapa yang berani mendekati Aisyah, maka dia harus berhadapan denganku. Bayangin. Abu Sufyan, suaminya Hindun, yang menyeret jasad Hamzah itu dengan kakinya ditarik. Jadi Wahsy, Hindun, Abu Sufyan itu punya peran dalam membunuh Hamzah. Wahsy melempar tombak, ketika telah meninggal dunia, Abu Sufyan menarik kakinya diseret. Setelah itu kemudian Hindun kemudian membelek dadanya dan mengambil hatinya dan memakannya. Gimana Rasulullah nggak marah? Menangis Rasulullah ketika melihat lubang di dadanya. Nangis Rasulullah sampai berkata kemudian kepada Hamzah, berkata kepada Hindun, Abu Sufyan dan Wahsy, saya maafkan kamu dan saya izinkan kamu masuk Islam, tapi tolong jangan tampakkan wajahmu kepada aku, karena kalau aku melihatmu terbayang wajah pamanku. Masya Allah. Makanya mereka bertiga, mereka hidup di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah memandang wajah mereka. Karena yang terbayang di wajah Rasulullah adalah wajah Hamzah. Tapi Rasulullah maafin, mereka boleh hadir di majelisnya Rasulullah, mereka tetap bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak pengen kemudian ngelihat wajah mereka, semata-mata takut, kemudian keluar air mata, dan muncul kebencian dalam hatinya kepada mereka. Tapi maafin. Jadi kalau kita nanti kemudian maafin seseorang, kalaupun kita tidak pengen ketemu, alasannya takutnya kemudian kesedihannya kita datangnya muncul kebencian. Tapi apa sih kesalahan kita sama orang nggak seperti Hamzah kan? Kita mah kesalahan cuma gara-gara parkir di depan rumah aja berantemnya sampai bertahun-tahun. Ada yang begitu? Cuma gara-gara pemilihan RT berantemnya bertahun-tahun. Bayangin. Mudah-mudahan di sini mah enggak ya. Alhamdulillah enggak. Ya. Jadi tanda kebahagiaan hati itu ada panas atau tidak? Agak panas? Anget ya? Atau mau dibuka pintunya? Oh, satu mati. Baik. Yang pertama, kebahagiaan hati itu Anda dianggap telah bahagia. Yang pertama, zikru. Apa zikru? Mengingat. Ya, zikir, mengingat. Zikrullah, mengingat Allah. Junubi, dosa. Zikru, junubi, dosa. Junub, dosa. Al-madiyati, yang telah berlalu. Kalau ada kalimat alif lam fil lughah, secara bahasa artinya telah. Berarti telah lampau. Itu kaidah lughah. Jadi kalau ada kemudian tulisan di Quran, hadis ada kalimat alif lam berarti telah berlalu. Mengingat dosa yang telah berlalu. Kebahagiaan hati yang pertama adalah mengingat dosa. Dosa itu harus diingat. Sampai kapanpun dosa itu harus diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertasnya silakan. Dosa itu harus diingat. Makanya kata Imam Ghazali ngomong begini. Imam Ghazali ngomong, kalau engkau berdoa tidak sanggup menyebut detil dosamu, maka cukup bayangkan dosa yang telah engkau lakukan. Ya. Jadi kalau kita hari ini kemudian kalau berdoa tidak sanggup menyebut detil dosa karena saking banyaknya, maka cukup bayangin dosa-dosa kita saat lagi berdoa.
Jangan merasa kemudian ketika kita berdoa dan menyebut dosa kita, nih, kita seolah-olah kemudian gak ngebayangin apa-apa dan tidak menyebut detailnya. Maka kata Imam Ghazali, makarihi ad-doa, kesempurnaan dari doa itu dua. Yang pertama, kamu nyebutin semua dosamu sebagai bentuk iktiraf, pengakuan atas dosa-dosa kita, atau kamu membayangin untuk bercucuran air mata. Nah, jadi kita bisa bayangin dosa-dosa kita. Bayangin. Makanya kenapa kemudian para sahabat, kenapa para ulama kalau berdoa itu lama? Kenapa kalau para sahabat itu berdoa itu lama? Kenapa mereka kemudian lama untuk menurunkan tangannya? Mereka lama nih, mengangkat tangannya lama, nuruninnya lama. Kenapa? Karena mereka ngebayangin. Kalau nonton film kemudian dibuka gitu lama nggak? Lama. Makanya para sahabat ngebayangin. Kalau berdoa itu mereka ngebayangin semua dosa-dosa. Makanya sholat nggak boleh merem, kalau doa boleh merem. Sholat nggak boleh merem. Ya, ada orang yang kalau tidur beda lagi tuh. Kalau tidur beda lagi. Tapi sholat nggak boleh merem. Dalam hukum kaidah fikih, kalau dia tidak tahu, hukumnya jatuhnya makruh. Tidak tahu saja makruh. Kalau seandainya sudah tahu masih merem, maka jatuhnya haram. Kalau munfaridah, kalau dia sholatnya sendiri, maka dianggap tidak sah sholatnya. Tapi kalau berjamaah, maka kalau dia seandainya sadar, dia tetap sah. Tapi kemudian berkurang nilainya. Nah, jadi kan kita ada orang yang sholat merem tuh, saking kemudian ingin mendalami husuknya orang yang baca gitu, merem gitu, nggak boleh. Karena Rasulullah sholatnya tidak terpejam. Karena waktu ketika Rasulullah pernah sholat, kemudian ada ular yang lewat. Dan Rasulullah tahu itu ngelihat ular. Ya. Itu ular, lewat. Tapi nggak usah ngomong. Karena orang bodoh kemudian kalau sholat ada tikus lewat, ada 3 orang sholat, tikus lewat ngomong. Ada tikus lewat cuma 1, nggak usah ngomong. Ntar yang belakang ngomong lagi. Sholat nggak boleh ngomong. Yang belakangnya ngomong lagi, untung gua kagak ngomong, tapi dia tetap ngomong. Gitu. Rasulullah tidak terpecah. Jadi mengingat dosa yang telah kita lakukan adalah bagian dari kita meminta ampun sama Allah. Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tuh sayang banget, kita punya aib, Allah tidak buka. Kita punya dosa, tapi masih dikasih nikmat. Kita umurnya panjang, tapi masih dikasih sehat. Sayang nggak tuh? Kita punya aib nggak? Punya. Kalau kita kemudian Allah buka semua aib kita gimana? Makanya sampai para ulama berkata, li'annallaha yahtimu arana natazara. Kalau seandainya kemudian aibmu dibuka, engkau nggak akan dipandang sebagai manusia. Nggak akan pernah lagi dipandang. Nggak akan pernah dipandang sebagai kakek, nggak akan pernah dipandang sebagai nenek, nggak akan pernah dipandang sebagai suami, nggak akan pernah dipandang sebagai istri, bahkan nggak akan pernah dipandang sebagai manusia kalau kita aibnya terbuka. Insya Allah. Makanya kan kita netizen begitu, kalau kemudian di media sosial aibnya terbuka, nyerbu itu kita. Dipandang nggak? Nggak akan dipandang. Meskipun kemudian itu sekelas kemudian pejabat, sekelas orang ulama, kalau aibnya itu kemudian terbuka, habis nggak? Habis. Makanya Allah sayang banget sama kita. Makanya Imam Ghazali sampai ngomong, kalau kemudian Allah kemudian sudah tutup aibmu, kalau engkau tidak beristighfar, minta ampun sama Allah, jangan sampai Allah ngambek denganmu. Kita banyak dosa tapi masih dikasih nikmat. Kita dosanya banyak tapi anak soleh. Cakep ya. Kita dosanya banyak tapi istri soleh. Kita dosanya banyak punya cucu soleh. Nikmat. Jadi Pak, kalau kita punya anak cucu soleh, sayangi dia dengan sebaik-baiknya. Umur kita panjang tapi kita masih dikasih sehat. Padahal aibnya banyak, dosanya banyak, umur kita dikasih panjang sama Allah. Dan kita masih dikasih sehat. Padahal kalau Allah pengen, nih orang dosanya banyak nih, kagak sadar-sadar juga, biarin gua buat kemudian saat kemudian tua, susah loh. Banyak yang begitu? Banyak. Kalau Allah sudah ngambek. Maka itu sebabnya kebahagiaan hati yang pertama,
Dosa-dosa di masa lalu itu menjadi pengingat buat kita agar kita memperbaiki diri dari semua kesalahan. Dosa nggak boleh dilupain. Astagfirullah. Karena itu yang membuat kita beristighfar sama Allah. Makanya para ulama, kalau engkau ingin kemudian memperbanyak kalimat fastaghfaru, minta ampun yang kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cuma satu yang bisa engkau lakukan. Mengingat dosa-dosamu. Meskipun engkau telah bertobat, meskipun engkau telah haji, meskipun engkau telah berdoa di depan Ka'bah, meskipun engkau telah ngaji, jangan pernah lupakan dosa. Karena kalau engkau kemudian melupakan dosa, kalau engkau sudah ngaji, maka kelak akan jadi sombong. Maka orang yang sombong hari ini kemudian dia merasa lebih baik daripada orang lain, gara-gara dia nggak pernah mengingat dosanya di masa lalu. Sederhana. Kalau kata para ulama. Jadi hari ini yang kemudian ngaji, hijrah lantas sombong kepada orang lain, cuma satu, dia nggak sadar bahwa dia punya dosa di masa lalu. Nah, makanya orang-orang alim begitu Pak. Makanya Imam Ghazali Pak, dalam kitabnya itu dia menulis begini, semakin saya banyak mengetahui sesuatu, maka semakin banyak bodohnya saya dan semakin banyak dosanya saya. Semakin banyak kita mengetahui sesuatu, orang lain kecil di depan gua. Bahaya tuh kan ya. Nah itu yang kemudian jadi berat. Itu yang pertama, kebahagiaan hati. Kita ingat dosa-dosa kita. Banyak kan dosa? Banyak banget Pak. Ya, kalau kita susun satu lembak buku tuh, kayaknya tuh luber tuh. Luber banget. Oh, nanti kita baru tahu Pak, dosa kita begitu banyak kalau nanti CCTV di akhirat itu dibuka, baru kita tahu banyak banget ya. Makanya digambarkan dalam Lazna Daimah Ibnu Taimiyah, satu orang itu bisa menyelesaikan kalau seandainya saat pengadilan Yaumul Hisab itu bisa sampai 5.000 tahun. Dalam 5.000 tahun dalam hitungan dunia. Lama nggak? Ada yang sampai 5.000 tahun. Saking detilnya, karena Allah itu detil banget. Jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, detik ini, detik ini, detik ini. Bayangin. Walaupun dalam hitungan akhirat cuma 5 hari. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun dalam hitungan dunia. Tapi hitungannya lama loh, gak kebayang kita 5.000 tahun. Belum lagi kalau misalnya orang kaya tambah 500. Karena kekayaan itu dihitung, untuk kekayaan aja dihitung, itu seperti kemudian 500 tahun di dunia. Yang kaya, untung kita nggak terlalu kaya, ya paling cuma 5 tahun gitu ya. Kalau yang kaya betul dah. Apalagi yang dapat kekayaan dari pagar laut. Wah, berat itu. Kenapa jadi ke pagar laut sih? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dan nisyanun, melupakan. Nisyan, melupakan. Nisyanu wa nisyanu, dan melupakan hasanati. Hasan apa? Kebaikan. Jadi hasan itu kebaikan. Khairu kebaikan, hasanati kebaikan. Hasanati. Dalam agama, dalam bahasa Arab itu cuma ada 2, hasan dan ahsan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada good, di atas good better, di atas better the best. 3. Baik, lebih baik, terbaik. Sementara kalau dalam bahasa Arab hasan dan ahsan. Kita tidak boleh mengatakan kemudian dalam proses amaliyah mengatakan, kalau dalam proses amaliyah maka katakanlah ahsan. Misalnya kita sholat di suatu kampung, kita orang alim, berilmu, lantas kemudian diminta kemudian menjadi imam, maka nggak boleh. Maka kita akan katakan ahsantum. Amaliyah kemudian imam berada di kampung seseorang, ahsantum, lebih baik adalah kemudian sahibul bait. Itu amalan. Tapi nggak boleh berkata kemudian kepada seseorang
yang kemudian misalnya dia itu aksantum, kamu lebih baik dari kita semua. Itu nggak boleh, sifatnya personal, itu sifatnya amaliyah. Maka itu sebabnya dalam Al-Quran kalimat yang digunakan bukan hasan, tapi aksantum. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin. Karena manusia itu sebaik-baiknya penciptaan. Bukan baiknya penciptaan, tapi sebaik-baiknya. Ahsanu amala. Nah, jadi sebaik-baiknya amalan. Waman ahsanu qaula mimman da'ilallah. Sebaik-baiknya perkataan. Jadi kalau kita dalam bahasa sehari-hari, Hasan, dia orangnya baik. Nggak boleh ahsan, nggak boleh. Ya, karena menyebut ahsan akan menyebabkan kesombongan. Tapi nyebutnya Hasan. Jadi tetangga itu Hasan. Jangan nyebutnya ahsan, paling baik dari semua orang, jangan. Tapi nyebutnya Hasan. Jadi hasanati baik, almadiyati, apa tadi almadiyati? Yang telah berlalu. Wanisyanun, dan lupakan kebaikan yang telah berlalu. Kalau dosa wajib kamu ingat, kalau kebaikan wajib dilupakan. Jadi kalau kebaikan sudah, kebaikan kita kepada siapapun harus kita lupain. Karena kalau nanti engkau tidak lupakan, maka kata Imam Ghazali, dua yang akan terjadi pada dirimu. Kalau engkau tidak lupakan. Yang pertama, engkau akan mengingat semua kebaikan-kebaikanmu yang telah engkau lakukan, sehingga mengikis perasaan ikhlas bagimu. Yang kedua, muncul kebencian pada dirimu. Yang tadinya harusnya kita membersihkan hati, gara-gara mengingat kebaikan kita, selesai. Habis kebaikan kita. Maka kalau kemudian kita melakukan kebaikan kepada seseorang lantas dia tidak membalas, Pak, itu kesempatan kita untuk tetap menjaga keikhlasan. Karena sesungguhnya kita berbuat baik bukan buat dia, tapi buat diri kita agar dicatat sebagai orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin kemudian dicap sebagai orang baik di hadapan manusia. Kita hanya ingin dicap sebagai orang baik di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu yang paling penting, baik di hadapan Allah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasazaratin thayyibah. Orang beriman itu seperti sebuah pohon. Kasazaratin thayyibah. Asluha sabitu, akarnya harus dalam. Apa yang dimaksud akarnya dalam? Akidahnya kuat. Dia tidak bisa digoyang hanya karena kemudian harta, tahta, jabatan, wanita, tidak bisa digoyang. Bro, keluar dari Islam. Keluar dari Islam nih, kekayaanmu sekian miliar. Dapat kemudian rumah di Premier. Kamu dapat mobil Alphard. Kamu dapat Mowus. Keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam, maka berarti asluha sabitu, akarnya rapuh. Tapi orang beriman enggak. Makanya kita kalau ditawarin 1 triliun, kita keluar nggak dari Islam? Keluar dari Islam, gua kasih 1 triliun. Gimana Pak? Plus tabung gas, nggak perlu antri. Buat apa juga, cuma 3 kilo gitu. Kira-kira kalau dikasih 1 triliun mau keluar nggak dari Islam? Keluar terus masuk lagi. Masya Allah. Keren banget ya. Pemikirannya keren itu. Pemikirannya keren banget. Ambil dulu, habis itu masuk lagi. Masya Allah. Kita ditawarin, atau kalau kemudian tidak, mereka nggak nyuruh kita keluar dari Islam, tapi suruh jadi orang munafik di tengah kita. Banyak kan yang begitu? Lu nggak perlu dah lu keluar dari Islam, yang penting lu perangin Islam. Banyak tuh ya begitu. Jabatan, kekuasaan duniawi itu tiba-tiba dia memusuhi Islam. Salah satu contohnya adalah Abdullah bin Ubay, yang kemudian senantiasa dikasih kemudian harta orang-orang para kaum kafir Quraisy agar kemudian menghancurkan umat Islam dari dalam. Hancurkan. Tapi hebatnya tuh Abdullah bin Ubay punya anak soleh. Soleh banget tuh anak. Makanya ketika kemudian Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya datang meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sholatin ayah saya, karena tahu bahwa kemudian ayahnya seorang tokoh munafik. Rasulullah SAW nyolatin, maka ditegur oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, nggak pantas kemudian Nabi menyolatkan orang munafik yang berulang kali menghancurkan Islam dari dalam.
Lantas kemudian Rasulullah tetap nyolatin sampai akhirnya turun kalimat Allah. Ya Muhammad wala takul lana lisai'in. Ya Muhammad wala takum ala qabri. Ya Muhammad, jangan berdiri aja kagak boleh di depan orang munafik, di kuburannya nggak boleh. Wala tusalli ala ahadihim. Bahkan nyolatinnya kagak boleh. Akhirnya Rasulullah SAW berhenti, lantas kemudian tidak menyolatkannya. Maka kalau ada orang munafik yang sudah jelas nyata munafiknya ya, munafik yang nyata itu apa? Munafik yang nyata itu yang telah jelas nyata memerangi kemudian Islam. Kalau munafiknya dia janji lantas mengingkari, itu munafik-munafik yang dosanya besar-besar, tapi dia tidak sampai harus kita tinggalkan sholatnya. Jadi kita tetap sholat kalau yang begitu. Tapi yang kalau jelas nyata, begini, udah Islam nih, Islam kagak bener, Islam kagak bener, masya Allah. Makanya ada yang menarik di media sosial, ketika ada seseorang yang bertanya kepada chat apa itu, chat GT ya, sama AI itu sama apa enggak? Sama ya. Oh, ketika ada yang nanya di media sosial, dia nanya, benarkah Rasulullah SAW menikahi Aisyah di usia 9 tahun dan kemudian menggaulinya di usia sekian? Oh, bagaimana menurut pendapatmu? Dijelasin, Pak, dijelasin sama chat. Masya Allah, dijelasin. Ternyata wanita di masa lalu usia 9 tahun itu sudah haid. Dan itu lantas diceritakan, dan ini tradisi ini sebenarnya sudah ada. Bahkan kemudian para pemuka-pemuka agama lain di zaman itu melakukan yang lebih parah daripada Rasulullah SAW. Jadi pemuka agama-agama lain dijawab tuh, maka itu bikin bengong semua orang. Kok yang kemudian teknologi aja bisa menjawab dengan kemudian netralitas sangat benar, dijelasin semuanya. Masya Allah. Ternyata kebenaran itu akan terbuka sendiri ya, terbuka sendiri. Makanya itu sebabnya kalau engkau berada di dalam kebenaran dan engkau tidak bisa kemudian mengungkapkan kebenaran, maka kata para ulama, wait and see, tunggu dan lihat saja nanti. Maka Allah akan memperlihatkan kebenarannya, dan Allah telah memperlihatkan kebenaran itu. Jadi Pak, kalau misalnya kita hari ini melakukan kebaikan dan tidak terbalas kebaikan, sudah santai, tunggu dan lihat nanti. Akan dapat albiru la yubla wa zambu la yungsa. Kebaikan itu akan dicatat dan gak akan pernah dilupakan sama Allah. Kalau orang yang engkau berbuat kebaikan kepada orang tersebut dan dia tidak membalas, ingatlah, nanti akan ada pembalasan kebaikanmu yang akan kau dapatkan di kemudian hari. Gak usah khawatir, Pak. Kebaikan kita akan tetap didapatkan. Jangan, ya Allah, gua kan dulu yang begituin dia, gua kan yang begini nih, gua kan yang begini. Wah, banyak kan yang begitu. Air susu dibalas, air anget. Ya kalau susu kalau nggak pakai air hangat nggak seger ya. Air susu dibalas air tuba gitu. Air susu dibalas dengan air tuba, enggak, santai aja Pak. Makanya Imam Ghazali ngomong begini, kalau kita melakukan kebaikan dibalas dengan kebaikan, biasa nggak itu? Biasa. Tapi kalau kebaikan kita dibalas dengan kejahatan Pak, itu luar biasa kalau kita berlapang dada. Nggak apa-apa. Saya ridha. Itu the bestnya orang. Makanya Pak, hati itu kebaikan kita lupakan. Hari ini kita berbuat kebaikan, lupakan, karena Allah nanti akan membalas kebaikan. Makanya ada sampai cerita begini, saya biasa nolong orang, kalau seandainya dia lagi motornya kemudian mogok, saya selalu kemudian apa itu namanya, nyetup apa, stut dia, saya selalu stut dia sampai kemudian dia ketemu pom bensin atau bengkel. Sampai suatu ketika kemudian saya kemudian ternyata, sampai suatu ketika saya kemudian motornya mogok, ternyata saya mendapatkan balasan dari orang lain. Saya ingat itu ketika saya diantar oleh staf saya ngajar, pulang jam 12 malam. Harusnya saya nggak lewat jalan itu, tapi kenapa kemudian Allah kemudian nyuruhnya lewat jalan itu? Ustaz, lewat mana? Mau lewat mana? Kata saya, kok saya pengen lewat situ ya? Biasanya nggak lewat situ karena muter jauh, tapi Allah nyuruhnya kemudian ngebelokin. Ternyata pas kemudian belok, ketemu orang lagi ngedorong. Tiba-tiba disuruh ngerem. Itu kalau bukan Allah yang ngegerakin tuh, maka nggak akan ngerem. Nanya,
Bapak mau diantar? Udah. Ternyata pegel ya, kaki begini ya. Pegel. Oh, kan staf saya yang bawa, saya yang begini, Pak. Pegel ternyata ya. Oh, ternyata apalagi kalau ada gajlugan. Buk. Kalau dalam hati mikir, kenapa gue lewat sini, kenapa gue tadi berhenti, kalau dalam hati pertanyaan gitu, ternyata begitu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan. Maka saya berpikir, ini orang yang kemudian motornya mogok, ini orang baik, sehingga kemudian Allah kemudian ngegerakin saya dengan staf saya untuk ngebantu dia. Jadi kebaikan kita pasti dibalas meskipun bukan oleh orang itu. Jadi nggak usah khawatir. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan itu tambahin titiknya. Nazru. Ya, za bukan ta. Nazruhu itu dari nazar. Nazar itu apa? Memandang. Maka kalau kita ingin ta'aruf, maka kita harus nazar. Kalau dia pakai cadar, harus dipandang dulu, Pak. Jangan menikahi wanita yang bercadar, Anda kemudian nggak tahu mukanya. Pas dibuka kumisan kan repot. Makanya dalam ta'aruf, kalau kita boleh memandang, dalam ta'aruf itu boleh memandang. Kita harus ngelihat wajahnya, telapak tangannya, itu saja cukup yang dilihat. Lihat tangannya. Tangan itu akan menentukan kemudian kulit. Apakah ada kerusakan pada kulitnya atau tidak. Wajahnya kita lihat, betul nggak itu perempuan? Jangan-jangan ada bewoknya, repot. Jadi yang namanya ta'aruf itu nazar, itu nazruhu. Jadi memandang. Kalau pakai cadar kita harus melihatnya. Boleh melihatnya Ustadz? Boleh. Terus setelah melihatnya lantas menolaknya? Boleh. Karena ta'aruf itu sama-sama lapang dada, kenal nggak kenal. Itu nazar. Kalau misalnya kita tidak mau melihat, maka utuslah seorang wanita untuk memandangnya. Jadi boleh mengutus seorang wanita dalam ta'aruf untuk melihat dari ujung kepala sampai kaki. Utus. Kamu deh yang nazar, kamu yang ngeliatin, nanti kemudian ceritain kemudian kepada dia. Bagus, the best. Tinggi. Nggak, ceritanya begitu doang bilangnya. Bagus, nggak ada yang cacat, jangan ceritain semua detailnya. Tai lalatnya ada 20, nggak usah. Kerjaan apa lu nazarnya sampai dihitung sampai ke tai lalat? Ada kutilnya di dengkul, ada bekas kena knalpot di betis. Kenapa dia detail begitu? Itu bukan nazar, lu buka aib namanya. Jadi nazar itu memandang. Dan nazruhu memandang. Apa ila? Kepada, ya. Nah, ilayya. Jadi kalau ada kalimat iyanya, ilayya kepada. Kalau kecuali itu pakai alif lam, ya. Kalau ada ya berarti kepada. Bedanya di situ. Ada kalimat iyanya, ilayya. Jadi ila kepada man apa man? Orang. Bedain man dengan min. Kalau min dari, kalau man orang. Bedanya tipis ya. Cuma fathah dengan kasrah. Jadi kalau ada kalimat man itu orang, tapi kalau min dari, ya, nah, itu dari. Jadi man orang, dan pandanglah kepada orang fauqahu. Fauqahu itu di atas. Fauqahu di atas, tahta di bawah, nah, atau dunnahu atau itu di bawah. Jadi yang namanya tahta itu di bawah, Pak. Kenapa kemudian arti tahta itu di bawah? Itu tamsil, makanya serapan bahasa Indonesia itu unik, Pak. Tahta, kita nyebutnya tahta. Tahta itu di bawah artinya. Kenapa kemudian tahtanya disebutnya di bawah? Kata para ulama yang dimaksud tahta itu disebutnya di bawah, karena makna tahta itu untuk mengingatkanmu, kamu di bawah. Bawah justru. Bukan orang yang paling tinggi. Jadi Pak, orang yang bertakhta itu sesungguhnya orang yang paling di bawah. Kenapa yang paling bawah? Karena nanti tanggung jawabnya gede banget di akhirat. Makanya orang yang punya kekuasaan nanti Pak paling berat, paling di bawah saat di padang mahsyar. Itu takhta. Makanya serapan bahasa Indonesia dari Arab itu sebenarnya banyak mengandung makna.
Cuma ya kita ngelihatnya kayaknya keren-keren aja, padahal itu maknanya dalam banget di tengah kita semua. Seperti makna kata Sya'ban yang hari ini kita sedang memasuki. Secara kata itu mengandung dua makna, artinya terputus, yang kedua artinya terpisah. Apa yang dimaksud terpisah? Terpisah di antara bulan Rajab dan kemudian bulan Sya'ban. Kenapa kemudian dikatakan Sya'ban terpisah? Yang dimaksud terpisah, saatnya kamu memisahkan kehidupan duniawimu, lantas menuju kehidupan akhiratmu. Allah cuma minta 1 bulan, tolong deh 1 bulan. Tolong 1 bulan. Sholatnya yang rajin, sholat malamnya yang rajin, baca Quran yang rajin, zikirnya yang rajin. 1 bulan. Nah, itu terpisah. Makanya siapin tolong. 1 bulan doang di bulan Ramadan. Kalaupun ternyata kemudian hasil kemudian di bulan Ramadan kamu bagus, maka bulan berikutnya jadi Syawal. Syawal itu apa? Ningkat. Jadi peningkatan. Jadi lebih baik kita. Kenapa disebut kemudian terputus? Karena pada bulan Sya'ban ini maknawi. Kalau secara lugoh ya artinya begitu. Tapi secara maknawi, Sya'ban itu artinya terputus. Sudah mulai putuskan kamu dengan duniawi dan mulai masuk kepada kehidupan akhirat. Makanya kalau di bulan Ramadan mulai jangan pikirin duniawi, tapi kita masih mikirin duniawi. Baju baru, baju baru, baju baru, kapelan, begitu ya. Nanti belanja Tanah Abang tanggalnya sudah dibuletin. Orang dibuletin itu malah nuzulul Quran. Dia dibuletin kapan belanja ke Tanah Abang. Oh, mak-mak itu. Bapak-bapak mah nganterin. Jadi kadang orang buletinnya bukan malam nuzulul Quran. Tapi kita ngebuletinnya waktu belanja. Itu berabe tuh. Makanya disebut Sya'ban, sebentar lagi kamu akan memutuskan duniawi dan masuk pada kehidupan ukhrawi. Jadi mudah-mudahan kita bisa. Man fauqahu, di atas, fitdin, di dalam, ad-din, agama. Makna din di sini masuknya agama. Walaupun makna din secara lugos, secara bahasa artinya aturan. Maka agama itu artinya aturan. Jadi makna agama itu aturan. Ad-din atau undang-undang. Jadi agama itu memang ada aturan dan ada undang-undangnya. Apa aturannya? Al-Quran dan hadis. Jadi semuanya hanya merujuk kepada hal tersebut. Wa nazruhu, dan memandang kepada orang yang di atas di dalam agamanya. Jadi Pak, kalau kita ingin memandang orang, itu pandangnya, ukurannya kalau memandang itu ya untuk orang yang alim saja. Yang agamanya bagus itu yang kita pandang. Sementara kekuasaan, jabatan, kita tidak perlu pandang. Makanya wajarlah para ulama berkata begini, diharamkan bagimu mencium tangan para pejabat. Tapi dianjurkan bagimu mustahab mencium tangan para alim ulama. Sekarang terbalik ya. Kalau ketemu pejabat diapain? Cium tangan. Makanya para ulama begitu Pak, mengentapkan istimbatnya. Diharamkan bagimu mencium tangan para pejabat, meskipun itu presiden sekalipun. Tapi sekarang kalau ketemu presiden ya Pak, pada cium tangan rakyat. Enggak boleh. Kita nggak boleh mencium tangan. Bahkan sampai ngomong begini para ulama. Imam Zarnuji bahkan kalau bertemu dengan para pejabat, tegakkan badanmu. Tapi ketika engkau bertemu orang alim, di antara kita muhaditsin, ahli hadis, mufassirin, ahli tafsir, faqaha, ahli fikih, maka kamu tundukkan kemudian sedikit badanmu. Jadi kalau ketemu pejabat, tegakin Pak. Kalau yang badannya otot, kalau perlu buka. Gitu Pak. Kalau yang gemuk nggak usah, buncit. Jadi kita kalau ketemu pejabat, Pak, kadang nurunin badan. Enggak, tegak aja. Paling pengawal yang bilang, bisa kagak lu sopan dikit? Kagak Pak. Kenapa? Karena tahta itu di bawah. Jadi dia yang harusnya merendahkan diri kepada kita semua. Jadi jangan dibalik.
Pejabat yang harusnya kemudian ketemu rakyat itu ngerendahin diri. Kenapa? Karena lu nggak bakal selamat nanti di akhirat. Jangan dipikir yang meninggal dunia karena antri gas, itu pejabat akan selamat. Nggak akan selamat, Pak. Habis nanti di akhirat. Kaidah ulama begitu. Makanya Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin sampai ngomong, peringatin saya, nasihati saya. Karena nanti binatang, seekor anjing saja, seekor anjing yang lidahnya kemudian binatang najis, itu kemudian meninggal di pinggir jalan, di masa jabatan saya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Insya Allah. Apalagi seorang ibu yang bawa 2 tabung gas. Yang antri emang yang gagah-gagah? Yang antri yang apa? Enggak. Nenek-nenek, gue masak sayur asem. Itu di akhiratnya berat banget. Berat. Makanya jadi pejabat. Makanya pejabat itu tahta disebutnya, di bawah. Jadi dia ketemu rakyat, dianya harusnya nunduk sama kita. Lah kita yang sekarang terbalik. Itu kaidah agama itu memberikan tamsil perumpamaan yang bagus buat kita, Pak. Jadi sekarang ketemu pejabat, biasa aja. Tapi ketemu kemudian guru kita, Habibana Rizik Sihab, Ustadz Abdul Somad, kita mulai, Pak. Insya Allah. Diomelin yang pejabat ya. Wah, ya. Tapi kalau ketemu Abraham ulama biasa aja, Pak. Kalau ketemu pejabat, kita udah santai aja, Pak. Tapi ketemu para ulama, Masya Allah. Besok Senin ada Agim. Saya diminta untuk ngedampingin di Masjid Baitul Hikmah, Duta Bintara. Saya tolong dampingin AA. Oh iya, insya Allah. Jam berapa AA datang? Datang mungkin jam 11. Wah, saya nggak bisa kalau jam 11. Mungkin nanti pada zuhur saya kemudian dampingin karena sampai jam 2:30 Agim. Ya udah, insya Allah saya dampingin Pak, kadang kalau ada guru kita yang datang kemudian di masjid, ya alim ulama, datang Pak untuk kemudian menghadirinya. Karena para ulama ngomong begini, orang tuh keras hati, Pak, bukan karena hanya banyak dosa. Orang keras hati itu bukan cuma karena makanan-makanan yang haram. Kata para ulama, orang keras hati itu bukan cuma karena makanan haram, bukan karena banyak dosa. Salah satunya orang yang keras hati karena dia nggak pernah lagi memandang para alim ulama. Makanya Pak, orang yang suka mencaci para alim ulama, nih Ustadz Subhat, nih Ustadz kagak jelas, pasti akan jadi sombong dan keras hati. Lihat saja. Bapak udah bisa ngelihat dah orang-orang yang begitu. Keras-keras hati, Pak. Orang-orang yang begitu keras hati. Ini Ustadz Subhat. Ini Ustadz nggak perlu dengerin. Jadi kalau udah yang kemudian mencaci maki. Tapi para alim ulama juga nanti jadi ukuran, Pak. Makanya wajarlah kalau Imam Ghazali ngomong begini. Para alim ulama semakin bertambah ilmunya, Pak, maka makin sederhana hidupnya. Lihat gitu. Kita kalau ngeliat Ustadz Abdul Somad sederhana nggak, Pak? Makin sederhana ya. Cuma pakai begitu doang ceramah. Kagak perlu pakai jubah. Pernah ngeliat Ustadz Abdul Somad pakai jubah? Pernah. Tapi jubahnya dikasih. Jadi baru datang kemudian dipakein jubah. Pernah lihat kemudian Ustaz Gus Baha? Pernah ngelihat Gus Baha pakai jubah? Enggak pernah. Udah Pak, biasa aja. Masya Allah. Biasa aja. Pernah ngelihat Ustaz Adi Hidayat pakai jubah? Enggak pernah. Ya kayak pakaian kantor. Pernah ngelihat Ustaz Hanan Ataki pakai jubah? Enggak. Makanya kata Imam Ghazali, alim ulama itu semakin tinggi kemudian ilmunya, maka makin sederhana hidupnya. Kita akan ngelihat itu, Pak. Tapi alim ulama yang sudah tercemari oleh begitu banyak, makin tinggi ilmunya, makin kaya. Sudah bisa lihat perbandingannya? Makanya di akhir zaman min asrati sah, kiamat tidak mungkin terjadi sampai engkau bisa memandang angzuru, sampai kita nanti bisa memandang para ulama mana ulama-ulama ulama-ulama perusak dan ulama-ulama yang soleh di tengah kita semua. Kita udah bisa nilai, ya Allah, Masya Allah. Kayaknya saya kalau ngelihat guru saya, kok dari dulu rumah guru kita begini doang ya. Kalau mau ketemu lagi sama teman-teman, kok rumah guru kita cuma bilik doang. Bangunin yuk, patungan yuk. Malah diomelin, suruh bangunin malah diomelin. Gak usah. Emang lu mau nanggung dosa gue di akhirat? Diomelin kita. Masya Allah.
Tapi kalau guru, iya bangunin aja, bangunin. Oh, itu Masya Allah, guru-guru kita begitu Pak. Makanya jangan heran Pak, kenapa Imam Hambali dalam meninggal dunianya Pak, itu tidak memiliki rumah. Kenapa Imam Syafi'i meninggalnya tidak memiliki rumah? Nggak punya rumah. Di banget ya, guru-guru kita. Itu jadi kalau kita memandang Pak, kita hanya memandang tinggi pada orang-orang kemudian alim tengah kita semua. Dan yang bikin keras hati itu Pak, karena salah satu yang bikin keras hati, karena kita nggak pernah lagi memandang alim para ulama. Atau kata Imam Ghazali, hadaru qalilan mazmu fatan. Kata Imam Ghazali, hadirun qalilan. Kamu hadirnya sedikit di majelis ilmu, maka pasti kamu keras hati. Maka orang yang hadirnya sedikit di majelis ilmu, bahkan dalam 1 tahun dia nggak pernah hadir, musibatul a'zam. Maka itu disebutnya musibah terbesar. Nah, jadi kalau orang yang dalam 1 tahun nggak pernah hadir di majelis ilmu, pasti dia Pak, musibah besar dalam hidupnya. Kenapa? Keras hati. Keras hatinya apa? Akan susah diingetin. Banyak yang begitu, nggak mempan dinasehatin. Nanti kalau sudah nggak mempan dinasehatin, keluarlah kalimat yang paling dibenci Allah, kalimat yang paling dibenci Rasulullah. Dia akan berkata apa? Alaikum binafsi, urus aja dirimu sendiri. Ada yang begitu? Itu kalimat yang paling dibenci sama Allah. Oh, itu jangan gunakan kalimat itu Pak. Jadi kalau kita punya teman yang ngasih nasihat kita Pak, the best. Anterin terus makanan ke rumah dia kalau kita lagi masak. Dia biasa ngingetin gua, dia biasa kemudian ngingetin gua. Tapi kalau teman yang ngajak touring terus Pak, ya teman yang ngingetin dia yang biasa ngasih anterin, itu yang terbaik. Yang terakhir, yang bikin kemudian hati kita kemudian bisa bahagia. Makanya kalau ketemu para alim ulama, hati kita bahagia ya Pak, senang Pak. Waktu Buya Yahya khatib Jumat di Masjid Baitul Hikmah, karena saya pengajar tetap di Masjid Baitul Hikmah. Saya ditelepon, Ustadz ada Buya Yahya, tolong dampingin Ustadz. Gitu. Oh ya, padahal saya ada jadwal khatib, tapi saya cari badalnya, saya dampingin Buya Yahya. Saya dampingin karena kesempatan langka untuk bisa ketemu kemudian dengan guru kita. Jadi saya badalin khatibnya dan kemudian kedampingin Buya Yahya. Insya Allah. Tawadu banget, rendah hati banget, Masya Allah. Melihat Buya Yahya tuh, ya Allah. Ini mungkin gambaran kemudian ulama-ulama zaman dulu. Gambaran ulama-ulama. Saya sering ceramah bareng dengan banyak para ustadz, para kiai. Tapi nggak banyak yang kemudian berkesan dalam hati saya. Kecuali salah satunya Buya Yahya, karena saya ngelihat itu, ada banyak kiai yang kalau pas saya ketemu, Masya Allah, aduh, beda banget, ngebul, nggak banyak yang saya ngelihat, aduh, di depan jamaah, nggak kelihatan banyak itu. Memang banyak yang harus dikoreksi dari guru-guru kita juga, tapi kesalahan kita juga yang kemudian akhirnya taklid buta terhadap hal tersebut. Hati-hati. Yang salah dari guru kita tetap harus kita ingatkan, tapi guru-guru kita yang gambaran para ulama-ulama masa lalu itu terlihat. Nah, makanya lihatlah YouTube siapa tuh yang punya Irfan Hakim. Dia punya binatang kan ya di rumahnya. Itu ketika Ustadz Adi Hidayat datang ke rumahnya, itu lihatlah burung itu semuanya nempelnya di Ustadz Adi Hidayat. Irfan Hakim tuh di YouTube. Ketika Ustadz Adi Hidayat itu datang ke rumahnya, itu semua burung nempel di situ. Ketika kemudian, maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kalau mau ngelihat kemudian seseorang itu solih atau tidak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan binatang pun kemudian menyenangi dirinya. Nempel Pak semua burung. Padahal yang lain pada begini nih, pada ngambil makanan nempel, nggak ada yang nempel. Tapi giliran Ustadz Adi Hidayat, itu burung nempel semua. Masya Allah, ya Allah, benar kata Imam Ghazali. Jadi Pak, kalau kita kemudian burung datang nih lagi ramai burung kagak ada yang mau deketin kita, Pak, emang lu penjahat begitu Pak.
Giliran ada yang deketin buaya, ini makanan buas gua ini. Kok bahaya? Ya, makanya lihatlah, apakah itu pernah terjadi di zaman kemudian seorang tabiin? Terjadi, Pak. Di zaman seorang tabiin, Abu Darda, suatu ketika kemudian seekor singa itu memasuki kota Madinah. Itu seekor singa besar masuk ke kota Madinah. Abu Darda kemudian mendatanginya, itu singa nunduk. Bayangin, Pak, seekor singa kita datengin nunduk apa mangap? Pak, Abu Darda datengin singa, tuh singa nunduk. Itu ditarik jenggotnya singa. Lu kembali nggak ke habitatmu? Pak, coba aja kita datengin, Pak, ke kebun Ragunan, deketin singa, terus tarik jenggotnya. Mangapnya tambah gede nggak? Tambah gede, Pak. Abu Darda memang terkenal, Pak, kalau ada burung yang kemudian dikandangin, dia beli, dikumpulin uang, dia beli dan dilepasin. Itu Abu Darda. Kesolehannya terhadap binatang dan sayangnya terhadap binatang itu luar biasa, Pak. Makanya ketika ada singa ngamuk, Pak, orang kabur semua. Singa di Madinah pada saat itu ukurannya lebih besar daripada singa sekarang, Pak. Karena min asrati sa'ah, kiamat nggak mungkin terjadi kecuali dari yang sesuatu yang besar sampai jadi kecil. Nabi Adam alaihissalam, Pak, besarnya itu 60 hasta. Kalau dihitung 30 meter. Makanya kuburan Nabi Adam panjang nggak, Pak? Panjang. Kalau dihitung 30 meter. Makanya sekarang kita makin kecil. Emang udah mau kiamat. Makin lama makin kecil, Pak. Ntar makin kecil, Pak. Ya. Nah, singa di zaman Madinah besar, Pak. Kabur semua, tapi Abu Darda ngedeketin. Oh, semua orang, ya Allah, Abu Darda itu kecil, Pak, krempeng. Karena terbiasa puasa terus Abu Darda. Terus, ya Allah, singa didatengin, Pak, orang kurus datengin kemudian singa. Kata singa, enak nih, garing. Tapi pas dideketin, Pak, itu singa makin nunduk, makin nunduk, makin nunduk, makin nunduk, diambil tuh jenggotnya. Balik nggak ke habitatmu. Kalau engkau tidak balik ke habitatmu, saya akan membunuhmu. Jadi kalau dia kemudian sudah membuat celaka, dia akan dibunuh. Itu harimau ketakutan luar biasa, lari langsung, Pak. Coba aja, Pak, ngomong begitu sama harimau di kebun. Lu tarik, Pak, hilang itu tangan, Pak. Habis kita. Emang kelihatan, Pak, itu, Masya Allah. Dan itu hanya bisa, Pak, kita bisa nundukin binatang begitu kalau hati kita kolbun salim. Bersih hatinya. Nah, sekarang kita belum, Pak. Jadi jangan coba-coba, gue mau ngetes, hati gue bersih apa enggak. Jangan. Mati iya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa nazruhu, dan nazruhu, memandang ilaya, ila, kepada man, orang, dunahu, di bawah. Fi, di dalam dunia. Dan pandanglah kepada orang di bawah di dalam urusan dunia. Jadi kalau misalnya ingin ngelihat dunia, jangan ngelihat yang rumahnya gede, ngelihatnya yang di bawah kita. Jadinya kalau memandangnya yang gede, kita menghayal mulu, Pak. Gue pengen kayaknya dah rumah gede gitu. Jangan, bersyukur saja, Pak, rumah. Kan sudah saya ingetin, Pak. Rasulullah itu memandang dunia dengan kita beda. Kalau Rasulullah cuma ngomong man asbaha minkum, barang siapa yang pagi hari aminan pisir bihi, dia berkata aminan pisir bihi, udah enak nih di rumah, nyaman, mager, gua hari ini males kemana-mana. Pak, itu tandanya pakaan nama histud dunia. Anda sudah dianggap menggenggam dunia. Pernah nggak kita ngomong begitu di rumah? Males, gua nggak pengen kemana-mana hari ini. Gue pengen di rumah aja, apalagi cuacanya dingin begini. Enak banget kopi sama singkong rebus. Pak, Bapak kalau sudah ngomong begitu, Bapak sudah dianggap menggenggam dunia. Pernah ngomong begitu? Tapi ingat kalimat pertamanya, man asbaha minkum, 1 hari. Kalau sebulan namanya lu pemales. Wah, Pak, jadi kalau Bapak hari ini kemudian berkata pagi ini, aduh, gue males kemana-mana gue pengen di rumah aja. Ma, saya di rumah aja ya, nggak mau kemana-mana. Anda sudah dianggap menggenggam dunia. Tapi 1 hari. Ma, 1 bulan saya nggak kemana-mana. Kompor meleduk. Jadi makanya, Bu, kalau lakinya 1 hari lagi mager, nggak usah diganggu.
Udah biarin aja 1 hari. Tapi kalau seminggu Bu, ya udah pecahkan aja tabung gas. Jadi emang hanya 1 hari. Jadi kita boleh mager 1 hari. Kata Rasulullah itu. Bukan ukurannya, bukan rumah yang besar. Makanya kalau ngelihat dunia, Pak, Masya Allah. Saya sudah datengin banyak rumah gede-gede, Pak. Saya pernah datang di rumah Kalimalang. Itu rumah sama kamar sama orangnya banyakan kamarnya. Saya datang, ya banyak jin ya Pak, di tangganya katanya Ustaz, di tangganya banyak yang jalan, di atas lantai atasnya. Saya datang ke rumah, itu Pak rumahnya gede banget, Masya Allah. Saya mikir nih kalau anak saya taruh di sini urusannya 1 kali 24 jam, gue lapor polisi nih, hilang anak gua. Lega banget Pak di Kalimalang itu, Jatiwaringin. Emang kawasan daerah Jatiwaringin Pak, Duren Sawit. Itu rumahnya Masya Allah. Dengan Banjarwijaya ukurannya 3-4 kali lipat. Di sana ada kemudian pemilik dari BSI. Itu rumahnya kayak benteng itu POC Pak. Besar, panjang. Ini pemilik BSI. Jadi rumahnya besar. Bis-bis tulisan BSI, mobil tulisan BSI di situ semua. Besar, dekat belakang rumah sakit Harum di Kalimalang. Saya pernah datengin rumah yang di Banjarwijaya cukup besar. Saya pernah datengin Sultan Geraha. Besar Pak, rumahnya emas semua, warnanya kuning. Kerenan kita sih rumahnya. Kita mah warnanya nggak kuning, burem. Saya pernah datengin rumah Pak, seorang artis. Seorang artis yang di dalamnya ada mini zoo. Binatang-binatang, ya kita juga rumah ada mini zoo, cuma kecoa, tikus, cicak, mini zoo, besar dan lain sebagainya. Saya lihat di rumahnya besar, tapi kenapa yang rumah yang saya datengin dia penghuninya gelisah semua hidupnya Pak, nggak ada yang tenang. Rumahnya ada jinnya, yang di Banjarwijaya katanya ada kuntilanak merah di tangganya. Terus yang di Sultan Geraha Pak, liftnya nyala sendiri, naik turun. Bisa konslet, pas diperiksa sama tukang liftnya katanya nggak kenapa-napa nih lift. Jadi liftnya naik turun terus. Ya Allah, gua kalau naik situ kagak turun-turun tuh. Jadi liftnya naik turun. Bayangin rumahnya dia 3 lantai, sama basement jadi 4 lantai. Naik lift Pak. Kita punya rumah begitu, engkau punya rumah di situ, ya Allah, kong pegel banget kong. Pegel itu rumah. Saya akhirnya kemudian sampai ngebersihin. Setiap rumahnya saya cek, lantas saya singkirin. Karena terlalu banyak patung-patung dia. Jadi patung-patung kecil, pernik-pernik, itu sangat banyak Pak di rumah dia. Kelihatannya biasa, cuma patung-patung souvenir-souvenir dia dari teman-temannya, itu saya kemudian singkirin semuanya. Hancurin patung-patung ini semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kejadian lagi begitu. Cuma satu, dia gampang sakit. Makanya dia sampai menjadikan saya penasehat spiritual kesehatannya. Diminta kalau misalnya udah sakit, Ustadz tolong datang Ustadz, Ustadz tolong datang Ustadz. Bayangin, kita mau makan jeruk ya. Kalau badan lemes makannya, misalnya kurang vitamin C, kita makan jeruk gitu. Kalau dia mah enggak, diinfus. Langsung infus vitamin C. Kekurangan zat besi, infus zat besi. Masya Allah Pak. Kalau kita kemudian kekurangan zat besi, makannya pisang barangan yang warnanya udah hitam, mau busuk. Kita makannya kemudian pepaya yang sudah hampir busuk karena zat besinya itu tinggi. Kita makannya kemudian buah naga yang sudah hampir busuk. Maka buah-buah yang sudah hampir busuk itu zat besinya tinggi Pak. Kalau dia mah kagak mau yang begitu. Lah dia mah diinfus zat besi yang harganya 2,75 juta sekali infus. Kita lebih milih mana? Diinfus apa pisang barangan? Pisang barangan. Pisang barangan. Jadi, enggak Pak. Kalau urusan dunia kita pandang yang di bawah. Lihatlah kemudian orang-orang yang tinggal di pinggir kali. Lihatlah orang-orang yang tinggal di pinggir rel. Nah, lihatlah kemudian orang-orang yang kemudian tidak punya rumah. Dia tidur beralaskan, kemudian dia tidur pindah-pindah dari ruko ke ruko. Dia kemudian tidur di depan Indomaret. Saya kalau lagi ceramah ke daerah Ciledug, itu saya suka banyak ngelihat Indomaret di dekat Polsek Ciledug, itu berjejer tuh Pak. Maaf,
orang-orang yang bawa gerobak, dan kemudian dia meletakkan gerobaknya di situ dan kemudian menjadikan pelataran Indomaretnya itu sebagai tempat tidur. Bagusnya Indomaret di situ, banyak orang di situ, ternyata nggak melarang dia untuk tidur di situ. Karena dia ada atapnya di atasnya, kemudian dia ngegelar di situ. Yang penting kata dia pagi udah harus bersih karena mereka harus dagang. Masya Allah. Karena Indomaret kan franchise, milik per orang. Nah, jadi dia tinggal di situ. Banyak Pak, gerobak itu antri. Masya Allah. Bayangin kita kebahagiaannya. Dan hebatnya lagi, Indomaret itu nyediain kamar mandi di luar satu. Buat apa? Buat mereka mandi, buat mereka bersih-bersih. Luar biasa, Pak. Jadi ngasih kesempatan meskipun bukan kemudian rumah seperti kita nyaman, dia cuma dikasih atap, kemudian dia itu ubin, dia kemudian bisa tidur di situ, ngegelar. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan. Bahkan dia bukan cuma itu, dia nyediain air bersih untuk dia minum di galon. Jadi dia nyediain air di galon seperti dispenser. Luar biasa. Maka kalau melihat kemudian mandang dunia, melihatlah orang-orang itu agar hati kita lapang. Nggak apa-apa, saya begini, istri kok masih sayang walaupun saya cuma begini doang. Anak saya masih sayang, kemudian saya walaupun begini aja. Pandanglah kemudian dengan begitu, maka kita akan bahagia selamanya, Pak. Kita nggak pernah kemudian punya perasaan iri apapun kepada orang yang paling kaya di dunia, di tempat kita. Karena kita paham, orang yang paling kaya 500 tahun jaraknya pada saat pemeriksaan. Berat. Kalau orang susah mah cepet, Pak. Cepet. Dia tinggal periksa semua dosa dan kesalahannya saja. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Ya, kita ulangi kalimatnya di atas. Wa dan alamah tanda syahadati bahagia arba'atu, ditambahin huruf ba itu ya, arba'atun 4, zikru mengingat, junubi apa, junubi dosa, almadiyati yang berlalu, wa dan nisyanu melupakan, hasanati kebaikan, almadiyati yang telah berlalu, wa dan nazruhu tambahin huruf za bukan huruf ta, nazruhu memandang, ila kepada, ilayya ya, pakai ya kalau misalnya itu, tapi kalau dalam kaidah kalimat ya-nya nggak perlu ditambahkan ilayya. Ila man orang, fauqahu di atas, fi di dalam, ad-din agama, wa nazruhu dan memandang, ilayya kepada, man orang, dunnahu di bawah, fi di dalam, dunia ya. Itu mudah-mudahan menjadi renungan buat kita tempel di rumah, bahwa paling tidak kita mengingat, oh iya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Insya Allah nanti kalau kita kajian di Muhajirin, kita akan mulai selembar-selembar begini nih ya. Kita nanti akan ke depannya akan selembar-selembar, supaya buat cak pegangan di rumah, jaga kita nggak ngaji nguping doang, dicatat, ditaruh, ditempel, yang enak ya. Nah kali itu selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim ya, tapi tidak pernah sholat, ya, meninggal, ya. Seorang muslim lantas nggak pernah sholat, apakah ketika dia meninggal, apakah dia harus disolatkan? Pembeda antara seorang muslim dengan kafir adalah sholat. Seorang amil itu bukan cuma tentang memandiin. Amil itu mengajarkan kita tentang dakwah. Jangan sampai amil itu cuma sekedar mandiin ya. Ini bahaya nih, kalau amil cuma sekedar menganggapnya dimandiin. Karena kalau amilnya cuma mandiin, Pak, udah hitungannya cuma bisnis. Amil itu ngingetin Pak nasihat. Jadi kalau ada anaknya yang kemudian nangis terus di depan mayit, maka dia harus nasihatin. Jangan nangis, kasihan si mayit. Itu tugas amil. Ada nggak amil yang begitu? Ya, jarang ya. Kalau amil, kemudian tugas amil tiba-tiba ini mayat sudah kemudian lebih dari 8 jam. Tugas amil ngingetin, jangan kelamaan. Tugas amil yang lain adalah bertanya, ini mayat muslim, rajin sholat atau tidak? Ada nggak amil yang begitu? Jarang.
Kalau saya ngurusin jenazah, saya pasti akan bertanya begitu. Walaupun tidak secara terang-terangan. Saya akan bertanya, dia muslim? Muslim. Salat? Salat Ustaz. Nah, ada saksinya? Banyak Ustaz. Dia rajin orangnya. Dia muslim? Muslim. Salat? Salat sih Ustaz, tapi Idul Fitri, Idul Adha. Maka disolatin. Walaupun cuma Idul Fitri, Idul Adha. Saksinya siapa? Kita yang saksi yang paling dekat itu istri. Suamimu salat Ustaz, tapi Idul Fitri, Idul Adha doang. Salatin. Karena dia pernah salat. Ketika ditanya kemudian, suamimu salat? Enggak Ustaz. Idul Fitri? Enggak Ustaz. Idul Adha? Enggak Ustaz. Kalau begitu, maka saya cuma ngajarin mandiin, ngapanin, ngurus, sisanya saya tidak berkewajiban lagi. Bayangin. Jadi saya tidak ikut nyolatin. Jadi siapa yang nyolatin? Keluarga besarnya. Tapi ini Ustadz, uang 1 koper. Oh iya, kalau begitu saya kemudian mandiin. Namanya Ustadz amplop. Ustadz koper uang ya. Nggak boleh Pak. Jadi kalau kita tahu dia seorang muslim, yang tidak ada saksi yang menjadikan dia bahwa dia pernah sholat, maka kita tidak akan ikut. Hazal mayital hair. Nggak usah ngatain ngomong baik, karena nanti kita akan bertanggung jawab di akhirat. Maka kalimat ini hanya boleh digunakan kalau orang itu baik. Hair, hair. Bayangin kalau Abu Janda yang kemudian meninggal dunia. Azal maital hair, ogah. Dia kagak baik, kagak baik, kagak baik. Pak, nggak bisa. Makanya kalau ada kalimat begitu yang ditanyakan, kita nggak boleh ngomong hair sampai kita tahu bahwa dia orang baik. Karena kita akan dimintai saksi. Siapa yang kemarin ngomong baik terhadap dia, panggil Fulan bin Fulan. Kamu bilang dia baik, tahu dari mana kamu dia baik? Enggak sih, saya mah ngikutin aja kata orang di situ. Enggak Pak, enggak bisa. Itu kesaksian, makanya disebutnya syahadah, kesaksian buat kita. Jadi kalau kita tahu dia kemudian nggak sholat, nggak ibadah, maka kita nggak boleh menyolatkannya. Jadi siapa yang punya kewajiban? Keluarga besar. Jadi keluarganya saja kita nggak ikut. Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah. Tapi cari dulu keterangannya, apakah dia sholat atau tidak. Meskipun dia pernah sholat sekali, cukup. Kita harus ngikutin. Sekali. Kita lihat, dulu dia pernah sholat, kapan? Ya dulu. Dulunya kapan? Ya dulu. Itu repot itu Pak. Ada saksinya, udah pada meninggal saksinya. Waduh, udah repot banget udah tuh Pak. Minimal yang pernah kita tanya adalah istrinya atau suaminya. Karena dia yang sehari-hari bersama dirinya. Atau anaknya. Abimu sholat? Sholat. Ya udah. Tapi yang gak rajin kayak yang lain. Ya paling abi kalau Jumat. Itu juga kalau nggak ketiduran. Masya Allah. Ya. Tapi barangkali itu. Las, cukup ya? Ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.